Oke guys, welcome to my YouTube channel. Oke, di awal-awal ini aku mau minta maaf dulu untuk seluruh viewer dan kepada seluruh subscriber karena sudah 2 minggu udah nggak upload video. Oke, dan di video kali ini aku coba mau ceritain gimana sih itu jurusan akuntansi, karena banyak WA yang masuk ke aku, Kak gimana sih akuntansi itu gini nih, gimana sih belajarnya, gimana sih, apa aja sih yang pelajarin. Oke, yang pertama, akuntansi itu apa? Akuntansi itu bagi yang belum kenal ya, mungkin ini yang dari jurusan IPA yang belum terlalu mendalam bagian akuntansi. Jadi akuntansi itu merupakan penggolongan ya, penggolongan pencatatan dan pengikhtisaran seni penulisan. Ya, seni penulisan dari sebuah laporan keuangan itu dalam suatu periode tertentu. Jadi akuntansi itu lebih kepada seni penulisan ya dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Itu ya kurang lebih untuk akuntansi itu apa sih? Nah, kita akuntansi. Yang kedua, akuntansi itu termasuk ke saintek atau ke soshum. Nah, jadi menurut artikel yang pernah saya baca ya, akuntansi itu termasuk ke dalam soshum, sosial humaniora, atau ke dalam kelompok IPS. Kalau tidak salah di soshum itu ada beberapa kelompok. Yang pertama ada ekonomi, ada ilmu sastra, ada ilmu hubungan internasional, ada yang berupa sosial lah, ada sosiologi segala macam, itu masuk ke dalam kelompok sosial humaniora atau soshum. Yang ketiga, apa saja yang dipelajari di akuntansi? Nah, ini pasti banyak sekali ya pertanyaan seperti ini, Kak, apakah di akuntansi itu hanya belajar akuntansi tok atau ada pelajaran lain? Oke, saya akan jawab sekarang. Ya, pada akuntansi jelas kita pelajaran pokoknya, mata kuliah pokoknya itu akuntansi. Tapi ada beberapa mata kuliah lain yang merupakan penunjang ya, mata kuliah penunjang dan mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK itu. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah penunjang daripada mata kuliah pokok kita, wajib kita, itu akuntansi. Kalau saya kan sudah semester 2 nih. Di semester 1 kemarin ada mata kuliah, ada pengantar ekonomi mikro. Pengantar ekonomi mikro ini hanya berupa hukum permintaan, hukum penawaran dan segala macam yang ruang lingkup ekonomi mikro. Itu kan ada kan yang ruang lingkup ekonomi mikro, di mana ekonomi mikro ini hanya berpengaruh pada sebagian kecil masyarakat. Itu lalu ada pengantar akuntansi 1. Nah, ini pengantar akuntansi 1 inilah yang merupakan dasar akuntansi, nanti dipelajari di situ. Ada ketiga, ada pengantar bisnis. Nah, pengantar bisnis ini sama seperti halnya dengan bagaimana kita mengembangkan bisnis, ada rencana bisnis ke depan dengan usaha, dengan modal dengan yang sedikit, dengan modal yang seadanya. Jadi dengan pengantar bisnis ini diharapkan nantinya seorang pebisnis itu dapat memahami etika-etika dan segala macam seluk-beluknya. Lalu yang keempat ada mata kuliah ada pendidikan kewarganegaraan, masih ada dan ada pendidikan agama Islam, ada juga bahasa Inggris ya, itu termasuk ke dalam kelompok-kelompok MPK. Lalu ada juga sosiologi dan politik. Nah, di akuntansi Unsri khususnya ya, anak akuntansi juga belajar namanya sosiologi politik. Nah, jadi nggak hanya belajar akuntansi yang menulis jurnal-jurnal saja, tapi juga belajar bagaimana sistem perpolitikan itu berpengaruh pada ekonomi, bagaimana sosiologi masyarakat juga berpengaruh kepada ekonomi. Nah, kita juga harus mempelajari faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Lalu ada juga mata kuliah matematika ekonomi. Nah, kalau di awal-awal matematika ekonominya hanya berupa persamaan garis linier gitu kan, persamaan fungsi kuadrat, ada juga materi kalkulus, limit, turunan, integral, tapi lebih ke pengaplikasian pada bidang ekonomi. Jadi nggak hanya matematika murni yang berupa x saja, tapi juga pengaplikasiannya, implementasinya pada
ekonomi itu bagaimana, demand supply-nya, hukum permintaan, hukum penawaran, nanti bertemu di garis titik equilibrium. Nah, nanti di situ. Jadi nggak hanya matematika murni saya dipelajari, tapi juga pengaplikasian pada ekonomi. Nah, itu untuk di semester 1. Kalau untuk di semester 2 sekarang, untuk mata kuliahnya ada pengantar akuntansi 2, ya, lanjutan daripada pengantar akuntansi 1. Yang kedua ada pengantar hukum bisnis. Nah, yang tadi sudah kita pelajari bisnis, sekarang kita pelajari hukum bisnis. Apa sih itu hukum bisnis? Jadi kita pelajari tentang bagaimana aturan-aturan hukum-hukum dasar dalam berbisnis itu ya. Lalu yang ketiga ada pengantar ekonomi makro. Tadi ekonomi mikro, sekarang ekonomi makro. Lingkupnya lebih luas lagi dan pengaruhnya juga pasti lebih besar bagi ekonomi agregat. Lalu yang keempat ada yang namanya mata kuliah Pancasila, masih ada Pancasila, bahasa Indonesia. Nah, jadi yang nggak ada di semester 1 ada di semester 2. Bahasa Indonesia kan nggak ada di semester 1, tapi ada di semester 2. Lalu ada mata kuliah pengantar manajemen. Nah, jadi anak akuntansi juga belajar itu manajemen. Nah, tapi hanya sekedar pengantar saja, sebagai dasar saja, jangan tidak tahu, gitu kan? Karena manajemen kan erat kaitannya dengan ilmu ekonomi, gitu kan. Kalau akuntansi itu mengerjakannya, kalau manajemen itu seni dalam mengerjakannya tadi. Lalu ada juga mata kuliah aplikasi komputer. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan akuntansi pada komputerisasi atau komputerisasi akuntansi. Kalau biasanya kan di pengantar akuntansi 1 itu penulisan jurnal-jurnal masih di dalam bentuk ledger. Di pengantar akuntansi 1 kan itu masih dalam bentuk ledger, yang penulisan jurnal-jurnal, laporan keuangan segala macam itu masih dalam bentuk double folio, di buku folio. Tapi kalau sudah kita pengaplikasian komputer, kita akan mempelajari bagaimana aplikasi akuntansi pada komputerisasi tadi, itu membuat jurnal-jurnalnya di Excel segala macam, itu menggunakan rumus-rumus yang sudah ada. Itu kira-kira untuk di semester 2. Oke, selanjutnya pertanyaan. Apakah langsung belajar ke tingkat yang susah akuntansinya? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena pada pengantar akuntansi 1 kita akan dipelajari dulu dasar-dasar akuntansi. Mulai dari sejarah akuntansi, intinya sama kayak pelajaran di SMA. Ya, intinya sama persis kayak pelajaran di SMA. Kita dipelajari dulu sejarah akuntansi, siapa penemunya, Luca Paciolo segala macam. Di awal-awalnya ada hanya sekedar debit kredit saja, diajari juga persamaan dasar akuntansi, bahwasanya aset sama dengan liabilitas plus ekuitas segala macam, itu masih diajari nanti segala macam. Siklus akuntansi, akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, akuntansi perusahaan manufaktur segala macam, itu masih akan dipelajari. Belum kok yang langsung ke yang susah laporan keuangan langsung, belum. Ya, kita akan dipelajari dasar-dasarnya dulu. Oleh karena itu masih dikatakan pengantar akuntansi 1. Nanti untuk di semester 3 kita akan namanya akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan biaya segala macam, itu akan dipelajari. Tapi dasarnya pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2 itu harus kita kuasai terlebih dahulu. Tuh. Lalu yang bertanya, prospek kerja akuntansi apa saja sih? Nah, kalau masalah prospek kerja akuntansi, biasanya ada yang membuka kantor akuntan publik atau KAP. Ada juga yang bekerja sebagai di dunia perbankan, ada juga yang sebagai guru, ada juga sebagai dosen mengajar akuntansi juga ada, itu yang akuntansi pendidikan. Ada juga yang mungkin dia bekerja di suatu perusahaan juga di bagian akuntansi, ada juga mungkin. Jadi untuk kalian yang mau milih akuntansi ya silakan, nggak apa-apa. Kalau kalian suka akuntansi ya monggo silakan gitu kan. Karena kalau belum dijalani emang kita nggak akan tahu sampai di mana sih ini kita akan terus merasa penasaran. Tapi kalau kalian suka dengan akuntansi, silahkan daftar di jurusan akuntansi, tidak apa-apa. Kalau kata dosen saya ya, akuntansi itu ibaratkan sama-sama juga belajar kedokteran. Kalau di Saintek sama-sama belajar kedokteran, tapi bedanya kalau kedokteran itu masalah kedokteran, ilmu-ilmu anatomi, masalah-masalah manusia, organ tubuh segala macam. Itu kalau di kedokteran beneran. Tapi kalau akuntansi, kita ini dokternya perusahaan, kita ini dokternya organisasi. Tuh,
kita juga sama-sama dokter, memeriksa kesehatan keuangan suatu perusahaan, memeriksa segala macam lah. Kan itu ada rasio kesehatan keuangan, rasio segala macam, interpretasinya segala macam. Ya, jadi kita juga sama-sama dokter, ya, tapi dokternya dokter perusahaan, itu kata dosen saya. Oke, itu saja video kali ini. Untuk kalian yang sedang mencoba daftar SNMPTN dan mencoba daftar SBMPTN ataupun melalui jalur mandiri, tetap semangat dan optimis. Jangan lupa belajar, berdoa, dan terus berlatih. Oke, jangan putus harapan, jangan putus semangat. Semua jurusan itu sama, ya. Jangan sampai salah langkah. Ya, ikuti kata hati nuranimu, jangan ikut-ikutan teman. Sekali lagi, semangat, kalian pasti bisa. Oke? Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Jangan lupa nantikan video-video yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? See you the next video.